Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan barisan dan deret, baik aritmatika maupun geometri dan geometri tak hingga. Kita mulai saja langsung dari nomor 21. Dari barisan aritmatika diketahui suku ke-7-nya 21, suku ke-10-nya 33. Saya tuliskan dulu suku yang lebih besar. Suku ke-10. 33, kemudian suku ke-7 adalah 21. Pertanyaannya adalah suku ke-21. Suku ke-21 berarti U21. Kita tahu U21 rumusnya adalah A plus 20B untuk barisan aritmatika ya. Sementara kita nggak tahu A-nya berapa dan B-nya berapa, jadi kita cari dulu. Dari sini kita bisa mendapatkan beda, yaitu 33 dikurang 21 dibagi 10 dikurang 7. 33 dikurang 21 adalah 12 per 10 dikurang 7, 3. Berarti 12 dibagi 3, 4. Kita baru dapat B-nya. Sekarang kita mau cari A-nya. A-nya saya pilih antara U10 sama U7. Saya pilihnya U7. U7 itu A plus 6B. A plus 6B berarti A plus 6B-nya itu adalah 21. A-nya memang mau dicari, B-nya 4. A ditambah 6 kali 4 itu 24 sama dengan 21. A-nya adalah 21, 2 plus 24 jadi min 24. Negatif 3. Karena kita sudah dapat A, sudah dapat B, berarti sekarang kita bisa mensubstitusi ke U21. A-nya adalah min 3 ditambah 20 kali B-nya 4. Min 3 ditambah 20 dikali 4 adalah 80. Nah, min 3 ditambah 80 adalah 77. Maka kesimpulannya U21 adalah 77. Lanjut ke nomor 22. Dari barisan aritmatika diketahui suku ke-7 21, suku ke-10 33. Sama ya dengan nomor 21, tapi berbeda pertanyaan. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah 11 suku pertama, S11. Berarti kita pakai rumus yang Sn. N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Karena yang ditanya S11, maka 11 per 2 kali 2. A-nya tadi kita udah dapet di nomor 21 ya, karena udah sama. Min 3. Ditambah N-1-nya berarti 11 dikurang 1, 10. B-nya tadi juga udah dapet 4. Sama dengan 11 per 2 kali 2 dikali min 3 min 6 ditambah 40. 11 per 2 kali min 6 ditambah 40 adalah 34. 34 dibagi sama 2 hasilnya adalah 17. Maka 11 dikali 17 berapa? 11 dikali 17 hasilnya adalah 187. Maka kesimpulannya S11-nya adalah 187. Kita lanjut ke nomor 23. Jumlah 11 suku pertama berarti, bukan jumlah 11 suku pertama ya. Pertanyaannya adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 800, maka karena ada kata jumlah N suku pertama artinya Sn. Berapa? 800. Kemudian suku pertamanya itu 2. Lalu selisihnya berarti beda, itu adalah 4. Yang ditanya adalah N-nya berapa? Ada berapa sih banyak sukunya? Karena kita sudah diberikan modal Sn, Sn sama dengan, apa sih rumus Sn? N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, Sn-nya itu 800, masukin 800 sama dengan, N-nya memang nggak tahu ya, kali 2, A-nya itu sudah diketahui di soal, N-1 berarti N-nya nggak tahu, B-nya adalah 4. Oke. 800 sama dengan
N per 2 dikali 2 dikali 2 itu 4 ditambah, ini kita kalikan ya, N dikali 4 adalah 4N, min 1 dikali 4 adalah min 4. Nah, lihat di sini ada 4 min 4, ini bisa dioperasikan jadi 0. Oke, saya tulis lagi di sini 800 sama dengan N per 2 dikali 4N. 4 dibagi 2, 2. Maka 800 sama dengan N dikali 2N, 2N kuadrat. N kuadratnya berapa? N kuadratnya 800 dibagi 2. 800 dibagi 2 adalah 400, maka N-nya adalah akar dari 400. Akar dari 400 berapa? Akar dari 400 adalah 20. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai N-nya adalah 20, atau banyak sukunya itu adalah 20. Kita lanjut ke nomor 24. Diketahui jumlah 4 suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah 17 dan jumlah 8 suku pertama itu adalah 58. Saya tulis dulu yang S8. S8-nya adalah 58. Kita tahu kalau S8 rumusnya adalah 8 per 2 kali, kita pakai rumus Sn ya. N per 2 kali 2A plus N-1 kali B ya. Berarti 8 per 2 kali 2A, emang nggak tahu A-nya, plus N-1 kali B. N-nya 8, berarti N-1-nya 7. B-nya memang belum tahu. Sama dengan berapa? Sama dengan 58. 8 dibagi 2 berapa? 4. Kita kalikan satu-satu. 4 dikali 2A adalah 8A ditambah 4 dikali 7B, 28. B sama dengan 58. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, jadi 4A, ditambah 28 bagi 2, 14D, sama dengan 58 dibagi 2, 29. Ini adalah persamaan pertama. Sekarang, jumlah 4 suku pertama berarti S4, S4-nya itu 17. Kita rubah menjadi S4 sama dengan pakai rumus Sn lagi ya. N per 2 kali 2A plus N-1-nya berarti 4 dikurang 1, 3B sama dengan berapa? Sama dengan 17. 4 dibagi 2, 2. Lalu kita kalikan satu-satu. 4A ditambah 6B sama dengan 17. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian dari dua persamaan yang sudah kita dapat, akan kita eliminasi substitusi. 4A ditambah 14B sama dengan 29 dengan 4A ditambah 6B sama dengan 17. Baik, sekarang langsung dieliminasi. 4A dikurang 4A 0, 14 dikurang 6 itu adalah 8. 8B sama dengan 29 dikurang 17 adalah 12. Maka B-nya adalah 12 per 8. Atau bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 3 per 2. Kemudian kita lanjut, karena yang ditanya adalah suku pertama, bukan beda. Pilih salah satu ya, antara persamaan 1 atau persamaan 2. Saya pilih persamaan 2. 4A ditambah 6B sama dengan 17. 4A ditambah 6 kali B-nya tadi kita sudah dapat 3 per 2 sama dengan 17. 6 dibagi 2 itu 3. 4A ditambah 3 kali 3, 9 sama dengan 17. 4A sama dengan 17 dikurang 9. 4A sama dengan 17 dikurang 9 itu adalah 8. Maka A-nya adalah 8 dibagi 4. A-nya adalah 2. Oke. Gitu ya. Jadi kesimpulannya nilai A-nya adalah 2. Suku pertamanya adalah 2. Kita lanjut. Nomor 25. Diberikan suatu barisan aritmatika. U6-nya adalah 22, U12 ditambah U18 adalah 134.
Yang ditanya adalah suku kelima barisan tersebut. Suku kelima barisan tersebut. Baik, kita coba ya, kita jabarkan dulu. U6-nya itu adalah 22, berarti U6 kita tahu A plus 5B sama dengan 22. Simpan ya. Kemudian kalimat selanjutnya U12 ditambah U18 sama dengan 134. U12 itu kan A plus 11B ditambah U18 itu A plus 17B sama dengan 134. A ditambah A berapa? A ditambah A 2A. 11B ditambah 17B berapa? 28B sama dengan 134. Nah, kita bisa sederhanakan nih. Sama-sama kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2 kan 1A ditambah 28 bagi 2. 14B sama dengan 134 dibagi 2 itu adalah 67. Ini adalah persamaan kedua. Nah, sekarang persamaan ke-1 sama persamaan kedua kita eliminasi substitusi. A ditambah 14B sama dengan 67 dengan A ditambah 5B sama dengan 22. Ini bisa dikurang, A dikurang A0. Lalu 14B dikurang 5B itu adalah 9B sama dengan 67 dikurang 22 adalah 45. Maka B-nya adalah 45 dibagi 9. 45 dibagi 9 adalah 5. Tapi kita belum dapat A. Pilih salah satu. Saya pilih yang A plus 5B aja. A plus 5B sama dengan 22. A-nya memang belum tahu. B-nya itu 5 sama dengan 22. A ditambah 5 kali 5, 25. Maka A-nya adalah 22 dikurang 25. A-nya adalah negatif 3. Karena sekarang kita sudah punya A, kita juga sudah punya B. Sekarang kita bisa mencari, pertanyaannya adalah suku kelima. Suku kelima adalah A plus 4B. A-nya min 3, B-nya adalah 5. Jadi min 3 ditambah 20. Min 3 ditambah 20 berapa? Min 3 ditambah 20 adalah 17. Maka kesimpulannya U5 sama dengan 17. Lanjut nomor 26. Antara dua suku yang berurutan pada barisan 2, 18, 34 disisipkan 7 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Tentukan jumlah 10 suku pertama barisan. Oke, sekarang dia kan antara dua suku yang berurutan, saya ambil 2 sama 18. Nah, di sini di antara 2 sama 18 ini akan dimasukkan 7 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang baru. Berarti kita akan mencari beda yang baru. Beda yang baru itu sama dengan beda yang lama dibagi sisipan ditambah 1. Nah, beda sebelum disisipkan berapa? Dari 2 ke 18 bedanya itu 16 per K itu adalah bilangan yang disisipkan. Ada berapa K-nya? Ada berapa bilangan yang disisipkan? Ada 7. Maka K-nya adalah 7 ditambah 1. 16 per 7 ditambah 1 berapa? 8. 16 bagi 8 adalah 2. Gitu. Maka kita dapat beda yang baru adalah 2. Pertanyaannya tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti S10. S10 itu berarti N per 2 kali 2. A-nya ini tetap. Ini adalah A. 2A plus N-1-nya berarti 10 dikurang 1, 9. Kali B-nya itu adalah beda yang baru, 2. Nah, 10 dibagi 2, 5 kali 4 ditambah 18. 4 ditambah 18 berapa? 4 ditambah 18 itu 22. 22 dikalikan dengan
5. 22 dikalikan 5. 22 dikalikan dengan 5 adalah 110. Jadi kesimpulannya, S10-nya adalah 110. Kita lanjut ke nomor 27. Hasil produksi suatu pabrik per tahun membentuk barisan aritmatika. Jika produksi tahun pertama artinya A-nya itu adalah 11. Kemudian, dan tahun ketiga berarti U3 itu adalah 150. Pertanyaannya adalah maka produksi di tahun ke-15, yaitu U15. U15 kita tahu adalah A ditambah 14B. A-nya sudah ada 11, tapi B-nya yang belum ada. Maka kita akan cari dulu B-nya. Dari mana? Dari U3 ini. U3 itu kan A plus 2B sama dengan 150. A-nya itu 11 ditambah 2B sama dengan 150. Maka 2B sama dengan 150 dikurang 11. 150 dikurangi 11 itu berapa? 150 dikurang 11 adalah 139. Kedua B sama dengan 139. Maka B-nya adalah 139 per 2. Maka sekarang kita sudah bisa mencari U15. A-nya 11 ditambah 14 kali B-nya 139 per 2, 14 bagi 2, 7. 11 ditambah 7 dikali 139, 973. 11 ditambah dengan 973. Hasilnya adalah 984. Maka kesimpulannya, hasil produksi di tahun ke-15 itu adalah 984. Ya. Lanjut ke nomor 28. Dalam suatu gedung pertunjukan akan disusun sebanyak 15 kursi. Jadi dia banyak kursinya ada 15, artinya N-nya adalah 15. Pada baris pertama, A, terdapat 20 kursi, 20. Dan pada baris berikutnya selalu bertambah 4 kursi, berarti ini adalah bedanya 4 kursi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut, artinya SN. Karena N-nya 15, kita carinya S15. Pakai rumus SN ya, N per 2 kali 2A plus N-1-nya berarti 14. Bedanya 4. 15 per 2 kali 20, 40. Ditambah 14 dikali 4, 56. Kita hitung dulu, 40 ditambah 56, 96. 96 bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya, 96 dibagi 2 adalah 48. Maka 15 dikali 48 adalah 720. Jadi total di gedung itu ada 720 kursi. Kita lanjut ke nomor 29. Sepotong kawat dipotong menjadi 20 bagian. Berarti N-nya adalah 20. Potongan tersebut membentuk barisan aritmatika ya. Jika potongan kawat paling pendek, berarti A 5 dan paling panjangnya berarti suku ke berapa? Karena dia memotong sampai 20 bagian, berarti suku yang ke-20. Suku yang ke-20-nya adalah 81. Maka panjang tali semula berarti kalau potongan-potongan itu dijumlahkan kan, artinya dia mencari SN. Nah, N-nya berapa? N-nya 20. Berarti S20 sama dengan N per 2 dikali A plus
N. Kita bisa pakai rumus yang ini ya. Kenapa nggak pakai rumus yang N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B? Karena kita sudah punya suku ke-20-nya. Jadi lebih gampang kalau pakai rumus yang N per 2 kali A plus UN. Lanjut, 20 per 2 kali A-nya 20. A-nya bukan 20 ya, A-nya 5. Nah ya, A-nya 5. Ditambah UN-nya adalah suku ke-20-nya. 81. 20 per 2, 10 kali 5 ditambah 81. 86. 10 dikali 86, 860 cm. Gitu. Ini bisa kita ganti dari sini nggak apa-apa. Ini 20. Terus UN-nya ini artinya karena N-nya 20, jadi U20. A-nya ini adalah 5, biar nggak bingung ya. Gitu. Kita lanjut nomor 30. Resultat sekali dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian dia membentuk barisan geometri. Kalau yang soal sebelumnya dia membentuk barisan aritmatik. Sekarang dia membentuk barisan geometri. Jika tali paling pendek berarti A sama dengan 16. Sedangkan tali paling panjang berarti UN sama dengan 81. Karena ada 5 bagian, artinya dia adalah U5 sama dengan 81. Yang ditanya adalah panjang tali semula SN. SN-nya berapa? Nah, untuk menentukan SN, tentu saja kita harus tahu rasionya. Ya kan? Rasionya berapa? Apakah kita mau pakai ari atau air? Tergantung sama rasio. Berarti dari mana? Dari sini. Rumus UN apa sih? UN adalah AR pangkat N min 1. UN-nya 81, A-nya 16, dikali rasionya memang mau kita cari, pangkat N min 1. Berarti R pangkat N min 1 itu sama dengan 81 dibagi 16. 81 dibagi 16 itu berapa sih? Bisa nggak sih kita... ya. R pangkat N min 1 ini bisa dicari ya. Kenapa? Karena N-nya berapa sih? N-nya kan 5. N-nya 5 ya. Berarti ini bisa saya ganti sama 5. Berarti 5 dikurang 1 berapa? 5 dikurang 1 adalah 4. Ini adalah R pangkat 4. Karena R pangkat 4-nya 81/16, maka R-nya adalah akar pangkat 4 dari 81/16. Akar pangkat 4 dari 81/16 adalah 3/2. Maka kita dapat R-nya adalah 3/2. Karena R-nya adalah 3/2, 3/2 itu kan 1,5 ya. 1,5 berarti kita pakai SN-nya itu adalah A kali R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya 16, rasionya 3/2, pangkatnya berapa? Berarti karena N-nya 5, ini adalah S5. Pangkat 5 min 1 per 3/2 min 1. 16 kali 3/2 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243. Per 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 per 3/2 dikurang 1 itu adalah 1/2. Oke, kita hitung lagi.
16 kali 243 per 32 itu sama dengan 243 per 32 dikurang, kalau disamain penyebutnya 1 itu jadi 32 per 32. Karena dibagi setengah sama aja kayak dikali 2 per 1. Kita hitung ya. 243 dikurang 32 berapa sih? 243 dikurang 32 itu adalah 211. Dikali 2. Nah, 16 dibagi 16 sama 32, kalau sama-sama dibagi 16 kan 1, ini 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Berarti hasilnya adalah 211 cm. Lanjut. Nomor 31. Suku ketiga dari suatu barisan geometri adalah 18 dan suku keenamnya adalah 486. Kita mau cari suku kelimanya. U6-nya adalah 486. Kemudian U3-nya adalah 18. Karena ini barisan geometri, ini kita bagi ya. Nah, kita jabarkan U6 itu kita tahu adalah AR pangkat 5 per U3 adalah AR pangkat 2 sama dengan 486 per 18. A dibagi A1, R pangkat 5 dibagi R pangkat 2, pangkatnya dikurang. Jadi R pangkat 3. Lalu 486 dibagi 18 itu adalah 27. Maka kita dapat R-nya adalah 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah suku kelima kan? Suku kelima itu AR pangkat 4. Tapi yang jadi masalah adalah A-nya kita belum punya. Jadi, kita mau pakai modal yang sudah kita punya antara U3 sama U6. U5 itu kan kita tahu AR pangkat 4 ya. Nah, kita kan punya U3 sama U6. Nah, kalian bisa pilih salah satu. Kalau saya mau coba U3. U3 itu kan AR pangkat 2 kan? Nah, saya pakai AR pangkat 2. Nah, AR pangkat 2 dikali R pangkat berapa nih? Biar jadi AR pangkat 4. Berarti kan kurang, berarti dikali sama R pangkat 2 juga. Nah, sementara AR pangkat 2-nya itu adalah 18 nih. U3 dikali R pangkat 2 berarti 3 pangkat 2. 18 dikali 9. 18 dikali 9 berapa? 18 dikali 9 adalah 162. Jadi suku kelimanya adalah 162. Lanjut nomor 32. Diketahui suku pertama dan suku keempat suatu barisan geometri adalah 81 dan 3. Tentukan suku ketujuh. Suku ketujuh itu AR pangkat 6. Nah, kita bisa cari rasionya dari U4 ya. U4 itu kan AR pangkat 3. AR pangkat 3-nya berarti berapa? 3. A-nya 81, R belum tahu, berarti R pangkat 3-nya sama dengan 3 per 81. Ini sama-sama dibagi 3, jadi 1 per 27. Karena R pangkat 3-nya 1 per 27, maka R-nya adalah 1 per 3. 1 per 3. Maka kita udah bisa masukin nih. A-nya 81, rasionya 1 per 3 pangkat 6. Nah, biar gampang hitungnya, kita rubah 81-nya itu dalam bentuk 3 pangkat aja. 81 itu 3 pangkat berapa? 81 itu adalah 3 pangkat 4. Dikali 1 pangkat 6 kan tetap 1. 3 pangkat 6 kan 3 pangkat 6 aja. Nah, ini kan pembagian berarti 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 6 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 1 per 9. Jadi U7-nya adalah 1 per 9. Kita lanjut ke nomor 33. Jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 35. Berarti A-nya adalah 35.
Jumlah 5 suku pertama dari deret aritmetika adalah 35, maka jumlah 5 suku pertama ya, berarti S5. Itu adalah 35, kemudian jumlah 4 suku pertama. S4 itu adalah 4. Pertanyaannya, tentukan suku pertamanya berapa? Ini sama seperti tadi ya, S5 itu bisa kita rubah menggunakan rumus Sn. N per 2 kali 2A plus N-1 berarti 4B sama dengan 35. Nah, ini kan nggak bisa dibagi nih. Terus kalau nggak bisa dibagi gimana? Kalau ini nggak bisa dibagi, ini boleh dikalikan dengan yang 35. Jadi, 5 dikali 2A plus 4B sama dengan 70. Kita kalikan lagi. 10A ditambah 20B sama dengan 70. Ini bisa sama-sama kita bagi sama 10. Jadi A plus 2B sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, dari S4 itu S4 ya, 4 per 2 kali 2A plus N-1-nya berarti 3 sama dengan S4-nya adalah 4. Ini bisa dibagi 2. Kalikan satu-satu. 4A ditambah 6B sama dengan 4. Lalu persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi. 4A ditambah 6B sama dengan 4 dengan A plus 2B sama dengan 7. Karena kita mau mencari suku pertama, yang kita eliminasi B aja. Ini koefisien B-nya 6, ini 2, berarti KPK-nya adalah 6. Ini berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Jadi 4A ditambah 6B sama dengan 4, yang bawah dikali 3, jadi 3A ditambah 6B sama dengan 21. Kita eliminasi, 6 dikurang 6, 6B dikurang 6B, 0. 4A dikurang 3A adalah A. Kemudian 4 dikurang 4 dikurang negatif 4 dikurang 21. 4 dikurang 21 itu adalah negatif 17. Oke, selesai. Kesimpulannya A-nya adalah negatif 17. Lanjut. Nomor 34. Nomor 34, sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter. Jadi ini coba saya ilustrasikan. Ada sebuah bola, kemudian dia jatuh dari ketinggian 10 meter. Kemudian dia memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Kalau memantul kembali berarti kan naik ya. Dengan ketinggian 3/4 dari 10. 3/4 dikali 10 berarti 30/4. Kemudian dia turun lagi. Nah, kalau turun berarti kan tingginya sama ya. 30/4 juga. Lalu setelah 30/4 dia naik lagi. Tingginya 3/4 dari 30/4. 3/4 dari 30/4 itu sama dengan 90/16. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan membagi lintasannya menjadi lintasan naik dan lintasan turun. Ini dan seterusnya ya, sampai berhenti. Artinya kita pakai deret geometri tak hingga. Yang naik dulu, yang naik ini 30/4. Kemudian ini 90/16 dan seterusnya. Untuk yang turun 10. Lalu ini turun juga 30/4 dan seterusnya. Dari sini kita dapat suku pertamanya adalah 30/4. Rasionya adalah 90/16 dibagi 30/4. Berubah jadi kali tapi dibalik ya. Ini 4, kemudian 90 dibagi 30 itu 3, jadi 3/4. 3/4. Karena sudah dapat suku pertama, sudah dapat rasio, kita bisa mencari S tak hingganya.
S hingga rumusnya apa? A per 1 min R. A-nya 30/4 dibagi 1 min, rasionya 3/4. Jadi 30/4 per 1 dikurang 3/4 itu adalah 1/4. Jadi hasilnya 30/4 berubah ya jadi perkalian 4/1. Sama dengan 30. Ini kita simpan ya. Ini adalah S hingga dari yang naik. Lintasan naik. Sekarang kita hitung lintasan turun. A-nya 10, rasionya adalah 30/4 dibagi 10/1. Berarti 30/4 dikali 1/10. 30 dibagi 10 itu 3 ya. Jadi 3/4. Sekarang kita cari S hingganya. S hingganya adalah A per 1 min R. A-nya adalah 10 per 1 min 3/4. Sama dengan 10 per 1 dikurang 3/4 itu 1/4 ya. Berubah jadi perkalian, tapi dibalik. 10 dikali 4, 40 dibagi 1, 40. Berarti sekarang panjang lintasan seluruhnya adalah S hingga totalnya. Tinggal kita tambah 30 ditambah 40 sama dengan 70 meter. Gitu ya. Jadi kita harus ilustrasikan dulu. Bola jatuh sama bola dilempar itu akan berbeda. Kita coba di nomor selanjutnya. Kalau di nomor 34 bolanya jatuh, kalau di nomor 35 bolanya dilemparkan ke atas. Berarti dia melemparkan ke atas bolanya. Ketinggiannya adalah 6 meter. Setelah dia dilempar, pasti dia akan turun dengan jumlah yang dengan ketinggian yang sama ya. Kalau naik sama turun ketinggiannya sama. Berarti 6 meter juga. Nah, tapi ketika dia memantulnya itu setengah dari tinggi sebelumnya. Berarti dia memantul nih, naik lagi dengan setengah dari tinggi sebelumnya berapa? 3 meter. Terus kalau habis naik, dia turun tetap 3 meter. Nah, pas naik lagi, jadi setengahnya dari 3 meter. 3/2. Turun lagi, sama 3/2. Udah stop ya, ini sampai berhenti. Maka kita akan hitung S hingga naik dulu. Yang naik berarti yang ini ya, 6. Terus ini 3. Terus 3/2. Untuk yang turun 6, 3, 3/2. Nah, ternyata sama ya. Oke, ini A-nya adalah 6, rasionya 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 setengah berarti ya. Lalu kita cari S hingganya. Rumusnya adalah A per 1 min R. A-nya 6 per 1 min, rasionya setengah. 1 dikurang setengah, setengah. 6 dibagi setengah, berarti 6 dikali 2/1. 6 dikali 2/1, 12. Untuk yang ini gimana? Untuk yang ini kan sama aja ya sama yang naik, berarti ini langsung aja S hingganya juga 12. Tinggal dihitung S hingga total. Ditambah 12 ditambah 12, 24 meter. Berbeda ya dengan yang tadi bola dijatuhkan. Kalau ini bola dilempar. Kita lanjut ke nomor 36. Jika diketahui suatu barisan geometri, ini barisan geometri ya, U2 ditambah U3, U2 ditambah U3 itu sama dengan 16. U2 itu AR pangkat 1. Sementara U3 itu adalah AR pangkat 2, sama dengan 16. Nah, sekarang kita mau merubah bentuk AR ditambah R pangkat 2 sama dengan 16. Kita faktorkan ya, A sama A, ini sama-sama ada unsur A, A-nya kita keluarkan. Terus R sama R pangkat 2, kita keluarkan R, yang pangkatnya lebih kecil. Lalu AR dikali apa supaya tetap AR? Dikali 1.
dikali 1. Ditambah, lalu AR supaya jadi AR pangkat 2 dikali R pangkat 1. Sama dengan 16 gitu ya. Lihat ya, ini kalau dikaliin AR, ini jadi AR pangkat 2. Jadi ini kita memfaktorkan aja. Sekarang kita memainkan yang U5 ditambah ini U4 ya. Oke, lanjut. U4 ditambah dengan U5 itu adalah 16/9. U4 itu AR pangkat 3. U5 itu AR pangkat 4. Sama dengan 16/9. Sama, kita faktorkan juga. Ini A sama kita keluarin. R pangkat 3 dengan R pangkat 4. Kita keluarkan yang pangkatnya kecil, AR pangkat 3. AR pangkat 3 supaya tetap AR pangkat 3 berarti dikali 1. AR pangkat 3 supaya AR pangkat 4 dikali R pangkat 1 sama dengan 16/9. Nah, sekarang bagaimana cara memanipulasinya? Ini sama-sama ada 1 plus R ya. Nah, 1 plus R itu sama dengan 16 dibagi AR. Ini simpan. Ini juga sama. 1 plus R itu sama dengan 16/9 dibagi AR pangkat 3. Ini kita simpan. Nah, ini sama-sama 1 plus R. Ini sama-sama 1 plus R. Berarti ini akan sama. 16/AR akan sama dengan 16/9 dibagi AR pangkat 3. 16/AR sama dengan 16/9. Pembagian berubah jadi kali tapi dibalik. Lagi, 16/AR sama dengan 16 dikali 1, 16/9 AR pangkat 3. Ini habis, sama-sama dibagi 16. A dibagi A juga 1. Ini R sama R pangkat 3, berarti ini tinggal R pangkat 2. Maka kita mendapatkan, ini 1 ya, 9R sama dengan 1. 9R pangkat 2 sama dengan 1. Maka R pangkat 2-nya sama dengan 1/9. R-nya adalah akar dari 1/9. Akar dari 1/9 adalah 1/3. Selesai, jadi rasionya adalah 1/3.